Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mata kuliah media pembelajaran tentang masalah pokok ekonomi yang ditugaskan oleh dosen pengampu Bapak Ruski, MPD. Di sini saya akan menjelaskan masalah pokok ekonomi. Di era klasik, masalah pokok ekonomi ada 3, yaitu masalah produksi, masalah konsumsi, masalah distribusi. Di sini saya akan menjelaskan masalah produksi. Masalah produksi mencakup masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. 2. Masalah konsumsi mencakup kegiatan menghabiskan atau mengurangi penggunaan suatu benda. 3. Masalah distribusi menyangkut kegiatan menyalurkan dari produsen pada konsumen. Pada masa era ekonomi modern, Paul Asmussen, seorang ahli ekonomi dari Amerika Serikat, mengemukakan 3 permasalahan pokok yang dihadapi dalam perekonomian, yaitu berkaitan dengan pertanyaan apa, bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan barang apa yang harus diproduksi bagi pemerintah atau produsen. Masalah ekonomi pertama yang harus dihadapi dan dipecahkan adalah barang apa yang harus diproduksi, berapa banyak dengan masalah tersebut. Pemerintah, produsen harus memperhatikan barang apa dan berapa banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, apakah telah tersedia sumber daya untuk menghasilkan barang tersebut. Pemerintah atau produsen harus menentukan berapa banyak setiap barang dan jasa akan diproduksi dan kapan diproduksinya. Apakah kalian akan membuat mobil atau motor hari ini? Sedikit motor bermutu tinggi dan motor bermutu rendah dalam jumlah yang banyak. Apakah kalian akan menggunakan sumber terbatas untuk membuat banyak barang dan konsumsi seperti mobil, atau apakah kalian akan membuat lebih sedikit barang konsumsi dan banyak barang investasi? Misalnya dalam mesin membuat mobil yang akan meningkatkan produksi dan konsumsi di kemudian hari. 2. Bagaimana barang harus diproduksi? Produsen harus menentukan siapa yang akan melakukan produksi setelah jenis dan jumlah produksi dipilih. Persoalan yang harus dipecahkan yaitu bagaimana barang tersebut diproduksi, siapa yang memproduksi, sumber daya apa yang digunakan, teknologi apa yang digunakan, teknik produksi apa yang akan digunakan, siapa yang bertani dan siapa yang mengajar, apakah listrik dihentikan dan minyak batu bara atau matahari, apakah pabrik akan dijalankan oleh manusia atau robot. Semua pertanyaan tersebut merupakan masalah pokok ekonomi bagaimana barang diproduksi. 3. Untuk siapa barang harus diproduksi? Setelah pemecahan persoalan masalah bagaimana memproduksi barang dipecahkan, selanjutnya yaitu untuk siapa barang yang diproduksi atau siapa yang menikmatinya. Masalah ini berkaitan dengan siapa yang akan menikmati dan memperoleh manfaat dari barang tersebut. Sebab apa gunanya memproduksi barang yang melimpah karena menggunakan teknologi tinggi, berkepala besar dan efisien, jika hanya dinikmati sebagian anggota masyarakat saja. Keputusan untuk siapa barang dan jasa diproduksi berkaitan erat dengan konsep keadilan masyarakat. Dengan adanya ketiga masalah pokok ekonomi tersebut, setiap manusia dituntut untuk menentukan pilihan atau keputusan dalam mempergunakan sumber daya atau faktor produksi sehingga dapat mencari alternatif dalam menghadapi sumber daya yang lengkap. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Apa sih itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai cara pengorganisasian satuan ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Sedangkan, apa sih itu fungsi ekonomi? Fungsi ekonomi adalah menjawab masalah kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi 5 macam. Mau tahu apa saja? Jadi yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Karakteristik sistem ekonomi ini adalah yang pertama, tujuan produksinya tidak terlalu mencari keuntungan. Yang kedua, skala produksinya masih sangat kecil. Yang ketiga,
Kelebihan produksi dapat ditukarkan atau barter dengan produksi dari unit ekonomi lain. Yang keempat, pekerjanya terbatas, bahkan dilakukan secara turun-temurun. Yang kedua, ada sistem ekonomi terpusat atau biasa disebut juga dengan sistem ekonomi komando. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah: yang pertama, faktor produksi dikuasai oleh negara. Yang kedua, imbalan yang diberikan atas dasar kebutuhan, bukan atas dasar jasa yang telah diberikan. Yang ketiga, prinsip keadilan adalah setiap orang mendapatkan imbalan yang sama. Yang keempat adalah persoalan sistem ekonomi ini sepenuhnya direncanakan oleh pemerintah. Yang ketiga, ada sistem ekonomi pasar atau disebut juga dengan sistem ekonomi liberal. Karakteristik sistem ekonomi ini, yang pertama, faktor produksinya dikuasai oleh individu. Yang kedua, para individu ini akan mencari keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang ketiga, akan memunculkan persaingan antar pemilik faktor produksi. Yang keempat, peran pemerintah di sini akan relatif kecil. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran, yaitu adalah perpaduan antara sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi komando. Di sini, sistem ekonomi campuran mengadopsi semua kelebihan yang terdapat dalam sistem ekonomi pasar dan juga sistem ekonomi komando, serta membuang semua kelemahan yang terdapat dalam dua sistem ekonomi tersebut. Semua negara di dunia sebenarnya menganut sistem ekonomi campuran, karena dalam realistisnya, setiap negara tidak ada yang murni kapitalis dan juga murni komando. Yang kelima, ada sistem ekonomi Islam. Penerapan sistem ekonomi ini adalah Bank Pembangunan Islam tidak menerapkan sistem bunga. Namun bank ini dapat bersaing dengan bank-bank kapitalis lainnya. Yang kedua, Bank Muamalat adalah bank syariah pertama yang terdapat di Indonesia. Yang ketiga, pusat perdagangan sudah berdasarkan syariah Islam. Di sini saya akan menjelaskan sistem perekonomian Indonesia, yaitu karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, landasan hukum mendasar tentang perekonomian. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Berdasarkan bunyi ayat dalam pasal 33 tersebut dapat diketahui karakteristik perekonomian, yaitu kekurangan menjadi asas mendasar dalam demokrasi ekonomi Indonesia. Peran negara sangat penting dalam mengelola sumber daya ekonomi yang penting bagi masyarakat. Kemakmuran masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang terdapat di tanah air Indonesia, bukan kemakmuran seseorang atau kelompok orang. Melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan perorangan atau pihak-pihak tertentu, dengan kata lain monopoli, oligopoli, maupun praktek kalkal dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 pelaku utama, yaitu koperasi, badan usaha milik negara atau daerah, dan badan usaha milik swasta yang akan menyediakan demokrasi ekonomi yang berdiri kemanisme pasar serta investasi pemerintah serta pengakuan terhadap hak milik seseorang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai dasar perekonomian yang menurut Undang-Undang 1945 pada pasal 33.
Dan di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar tersebut, yang diantaranya satu, kekeluargaan. Kekeluargaan itu menjadi nilai dasar pertama yang wajib diwujudkan oleh di setiap negara atau pelaku ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipesankan secara langsung oleh ayat 1 pasal 33 Undang-Undang 1945 yang dimana menggambarkan semangat kebersamaan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran negaranya seperti di Indonesia. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kerjasama. Kerjasama itu lebih penting dibandingkan persaingan di dalam melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, sehingga persaingan yang menjadi ciri khas ekonomi, kapasitas atau liberalis yang sangat bertentangan dengan semangat pasal 33, terlebih persaingan tidak sehat yang menggiring kepada di mana monopoli pemanfaatan. Dan yang ketiga adalah gotong royong. Jadi identitas yang sangat penting dalam kehidupan berekonomi bermasyarakat di Indonesia, karena di dalamnya kegiatan ekonomi sehingga menjadi manfaat dari hasil bumi yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah keadilan. Keadilan menjadi hal penting dalam setiap kegiatan ekonomi di Indonesia, sehingga setiap pelaku ekonomi dapat memperoleh perlakuan yang sama ataupun yang dengan sesuai dengan prestasi ataupun dari kontribusi mereka kepada negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah kemandirian. Kemandirian itu dimana yang mencerminkan negara Indonesia itu tidak bergantung kepada negara asing. Kemandirian sendiri itu mencerminkan bahwasannya Indonesia itu bisa menghandle atau bisa melakukan swasembada kepada rakyat Indonesia sehingga bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Seperti contoh sebagaimana Indonesia menyediakan bahan pangan yang cukup sehingga mengurangi impor dari luar. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.